Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fadil dan kita masih belajar basis data dengan PostgreSQL. Nah, pada video kali ini mari kita mulai berkenalan dengan PostgreSQL ya, di mana kita akan betul-betul mengimplementasikan basis data yang sudah kita pelajari perancangannya pada 6 video terakhir. Di mana pada 6 video sebelumnya itu kita belajar sesuatu yang namanya pengantar basis data. Gimana pengantar basis data itu? Ya, kita belajar mengenal basis data secara umum, kemudian kita belajar bagaimana merancang data ya dengan diagram yang sudah kita pelajari yaitu ER diagram. Bagaimana kita sudah mengenal entitas, atribut, dan relasi. Kemudian juga untuk menyatakan banyaknya entitas ke satu entitas yang berelasi itu kita sudah memperkenalkan dengan kardinalitas. Dan juga kita sudah membahas lanjutan perancangan basis data ya, di mana entitas juga punya jenisnya tersendiri, kemudian untuk relasi juga memiliki jenisnya tersendiri. Dan untuk video kali ini dan seterusnya, kita betul-betul mengimplementasikan secara nyata ya dengan PostgreSQL ini. Nah, apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang DBMS dan bagaimana cara kerjanya. Yang kedua, kita akan membahas apa itu PostgreSQL. Yang ketiga, bagaimana sejarah sepak terjang dari PostgreSQL ya sampai saat ini. Dan juga kita akan membahas bagaimana atau mengapa ya PostgreSQL ini banyak sekali saat ini digunakan oleh banyak developer atau programmer. Nah, mari kita bahas terlebih dahulu secara sekilas ya mengenai DBMS ya atau yang kepanjangannya adalah Database Management System. Kalau kita artikan, dia adalah sistem manajemen basis data. Apa itu? Dia adalah suatu perangkat lunak ya atau software yang bertugas untuk mengelola dan mengorganisasikan data pada basis data. Nah, apa saja komponen-komponen pada sistem basis data ya? Yang pertama ada perangkat keras atau hardware ya. Pasti teman-teman juga sudah familiar ya mengenai hardware ini harus ada perangkat inputnya dan juga harus ada perangkat outputnya ya. Perangkat input tuh macam-macam ya, seperti inputan di keyboard, kemudian klik dari mouse ya, dan lain-lain. Dan outputnya biasanya yang jelas itu biasanya layar atau monitor. Kemudian ada sistem operasi atau operating system yang bisa dikatakan dia sebagai jembatan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian ada perangkat lunak itu sendiri ya, seperti Postgre yang akan kita pelajari di video ini. Kemudian ada perangkat lunak basis data lainnya seperti SQL, ada Oracle nantinya, ada SQLite, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengguna atau user ya, atau bisa dibilang orang yang mengoperasikan basis data ya, seperti kita ya, atau seperti saya, atau seperti teman-teman yang akan mengoperasikan basis data. Kemudian juga aplikasi-aplikasi lain yang berjalan di platform banyak ya, seperti ada di web, di desktop, di mobile, dan lain sebagainya. Nah, apa saja hal yang bisa kita lakukan pada basis data ya? Jadi dalam sama halnya ketika kita mengelola tabel atau data berbentuk tabel pada umumnya, kita bisa melakukan penambahan data atau create. Kemudian kita bisa menerima data atau read ya. Kemudian kita bisa mengubah data atau update, dan yang terakhir kita bisa menghapus data atau delete. Nah, keempat operasi data ini itu kita bisa sebut atau disingkat menjadi CRUD, di mana CRUD ini merupakan kepanjangan dari create, read, update, dan delete. Ya, ini adalah 4 operasi dasar sekali ketika kita mengelola basis data.
Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara kerja DBMS atau Database Management System. Ya. Jadi di sini ada pengguna aplikasi atau user. Dalam hal ini, kita sebagai orang yang menggunakan aplikasi sehari-hari. Kemudian di sini ada server. Server ini adalah pihak atau bagian yang menyediakan data, ya. Menyediakan data, dia juga bisa mengolah data, ya. Dan juga umumnya di sini aplikasi pun disimpan di sini dalam bentuk kode program. Nah, di dalam server itu sendiri, itu kita juga bisa menyimpan selain kode aplikasi, kita juga bisa menyimpan basis datanya. Jadi, di server itu nanti ada satu tempat khusus untuk menyimpan datanya, di mana nanti ini akan dikonsumsi atau akan sering berinteraksi dengan kode aplikasi. Nah, cara kerja DBMS ya, ini kira-kira seperti ini. Jadi kita misalnya ya punya aplikasi sosial media, contohnya Instagram. Kemudian saya mau edit profil Instagram saya. Contoh gampangnya adalah kita mau mengubah bio dari Instagram kita. Nah, ketika kita sudah ngeklik simpan atau save si settingan bio-nya itu, yang dilakukan pertama adalah kita melakukan mengirim permintaan atau request ya. Jadi ketika user atau pengguna melakukan suatu aksi, misalnya tadi ya, melakukan edit bio Instagramnya, dia kirimkan permintaan ke server, di mana anggaplah di sini server dari Instagram ya, atau pihak Instagram menyimpan aplikasi di situ untuk kita akses dan kita bisa lakukan interaksi seperti edit bio tadi. Kemudian yang dilakukan oleh server ini antara kode aplikasi dan basis data, apa yang dilakukan? Nah, selanjutnya dari permintaan yang sudah diterima oleh kode aplikasi ini mengolah data, mengelola logika dan juga aturan-aturannya, kemudian mengirimkan perintah SQL ke dalam basis data. Nah, nanti kita akan membahas SQL ini lebih lanjut ke depannya ya. SQL itu adalah Structured Query Language ya. Kita bisa bilang secara mudah seperti bahasa untuk basis datanya gitu ya. Kebanyakan menggunakan SQL. Mau itu PostgreSQL, mau itu MySQL ataupun Oracle dan lain-lain, ya mereka punya perintah SQL. Nah, jadi mengirimkan perintah SQL, misalkan operasinya untuk update bio tadi di profil kita. Nah, kemudian basis data akan memproses atau akan mengeksekusi perintah update bio tadi, kemudian hasil dari eksekusi tersebut akan dikirimkan hasilnya oleh kode aplikasi. Jadi kode aplikasi menerima hasil perintah SQL tadi, apakah hasil eksekusi ini berhasil ataupun gagal. Nah, berhasil tidaknya suatu eksekusi diterima oleh kode aplikasi dan kemudian akan diterima oleh pengguna aplikasi yang berupa tanggapan atau respons ya. Jadi sukses atau tidaknya permintaan kita tadi di awal itu akan kita terima lagi dari server berbentuk respons ya. Jadi pada dasarnya user ini itu melakukan request respon dengan HTTP protokol. Yang sebenarnya hal request respon ini mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya kalau kita sudah belajar back-end ya atau membuat aplikasi yang bisa jadi nanti full stack gitu. Tapi yang jelas kita mengirimkan sesuatu di server, kemudian kita menerima tanggapan dari server. Di mana di balik itu semua di server itu ada interaksi antara aplikasi yang di-upload atau di-hosting di dalam servernya dan juga basis data yang sudah diinstal gitu. Nah, sekarang kita mulai membahas apa itu PostgreSQL. PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional. Artinya, di dalam sistem manajemen basis data ini, kita bisa membuat tabel-tabel, dan tabel tersebut bisa kita hubungkan ya sesuai dengan simulasi implementasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, sistem ini dia berbasis objek ya.
dia mendukung berbasis objek, dan ini berbasis objek ini sebenarnya hal yang berbeda yang belum tentu dimiliki oleh DBMS yang lain. Tetapi untuk berbasis objek ini kita tidak akan bahas, tapi yang kita tahu adalah PostgreSQL itu merupakan salah satu DBMS yang relasional seperti itu. Nah, sistem ini dikembangkan oleh kampus yang cukup terkenal yaitu University of California di Berkeley Computer Science Department atau Departemen Ilmu Komputer di Berkeley gitu ya. Nah, sekarang mari kita mengetahui ya sepak terjang dari PostgreSQL ini, bagaimana tools ini itu mulai lahir dan sampai saat ini digunakan ya. Di sini saya ada catatan ya, di sini ada dokumentasi PostgreSQL-nya yang nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Tapi yang jelas PostgreSQL ini itu berawal dari project yang namanya Berkeley Postgres Project. Jadi dulu sebelum namanya PostgreSQL, awalnya ini adalah project yang namanya Postgres. Yang dulu Postgres itu juga punya nama project tersendiri yang dulu namanya Ingress. Dari Ingress berubah menjadi Postgres. Nah, project ini diinisialisasikan oleh Profesor Michael Stonebraker yang dulu juga pernah berkarir di University of California. Kalau nggak salah di sumber Wikipedia yang saya baca itu, sekarang dia berkarir di MIT. Nah, kemudian pada tahun 1987 itu mereka mulai melakukan yang namanya demoware. Demoware ini kita bisa katakan demoware itu adalah software yang diuji cobakan kepada user yang terpilih gitu. Biasanya sih di internal user sebelum user yang mau menggunakan sistem tersebut membayarnya, ya itu yang disebut dengan demoware. Nah, kemudian saya lihat lagi. Nah, pada tahun 1988 ya, project ini itu dipresentasikan gitu ya pada satu konferensi yang dinamakan dengan ACM SIGMOD ya, konferensi ACM SIGMOD. Kemudian pada tahun 1989 versi ini diperkenalkan ya, tepatnya di bulan Juni 1989 diperkenalkanlah versi 1, di mana versi 1 ini itu sudah dirilis, kemudian konsep dari sistemnya itu sudah dibuat, kemudian juga inisial model datanya itu juga sudah dibuatkan di situ, kemudian perancangan aturan sistem atau rule system itu juga sudah mulai dibuat di sana. Dan kemudian karena di versi 1 ini banyak sekali terdapat kritik di dalam hal rule systemnya, maka rule system tersebut itu dirancang ulang lagi, ya, di mana versi 2-nya muncul, ya. Versi 2-nya muncul itu dirilis pada bulan Juni 1990 dengan rule system yang baru, ya. Kemudian pada versi 3 ini muncul pada 1991, di mana pada versi ini sudah menambahkan support untuk multiple storage manager atau pengelola penyimpanan yang banyak ya. Itu sudah disupport di sana. Kemudian query executor-nya juga sudah diimprove, kemudian rule system-nya yang awalnya dari bentuk versi 1 dari versi ke versi ini selalu ditingkatkan rule sistemnya. Dan sebagai fakta juga, di dalam papernya dari PostgreSQL ini pada versi 1, itu kalau tidak salah dibuat menggunakan bahasa C, di mana jumlah baris kode yang dibuatnya itu sebanyak 90.000 baris kode dalam bahasa C. Ya.
Nah, kemudian Postgre itu sudah banyak diimplementasikan ya pada banyak sekali aplikasi yang production ya, banyak sekali penerapannya seperti analisis data, kemudian juga analisis ini ya, performa dari sebuah mesin pesawat jet, kemudian juga pelacakan asteroid ya, basis data asteroid, kemudian juga sistem informasi medis. Di situ juga termasuk informasi mengenai geografis gitu ya. Dan sekarang Postgre ini sudah digunakan sebagai tools edukasional untuk kepentingan akademis ya. Nah, kemudian pada akhirnya Illustra Information Technologies yang di-merge ya menjadi Informix, yang Informix ini dimiliki oleh IBM sekarang itu mengambil kodenya kemudian juga dikomersialkan. Jadi kode yang sudah dibuat sejauh rentang waktu ini itu diambil oleh pihak IBM dan dikomersialisasikan gitu. Nah, pada akhir tahun 1992 Postgres ini IBM menjadikan Postgres sebagai database data manager utama ya. Ini belum kita sebut database ya. Jadi ini menjadi pengelola data utama untuk Sequela 2000 gitu ya, untuk project computing scientific ya, atau komputasi sains gitu. Nah, karena pada tahun 1993 itu jumlah pengguna atau jumlah usernya itu hampir naik sekitar 2 kali lipat ya. Nah, jelas dengan meningkatnya jumlah user tersebut perlu sesuatu yang namanya maintenance atau merawat kode yang sudah dipakai oleh banyak orang ini gitu. Nah, untuk mengurangi beban dari supportnya, maka Project Berkeley Postgres Project ini secara resmi berhenti pada versi 4.2. Jadi, setelah versi 1, versi 2, versi 3, berakhirlah di versi 4.2 pada akhir tahun 1994 ya. Nah, sekarang setelah Berkeley Postgres Project ini berakhir, maka muncullah yang namanya Postgres 95 ya. Postgres 95 ini mulai dari 1994 sampai 1996. Nah, di mana ada sosok yang namanya Andrew Yu dan Jolly Chen ya, itu dia mengambil kode source code yang ada di Berkeley pada waktu itu dan dia sisipkan SQL-nya ya. SQL sebagai bahasa perintah untuk PostgreSQL ini gitu. Tapi dia masih namanya Postgres 95, yaitu pada periode atau masa tersebut bahasa SQL disisipkan di dalamnya ya. Nah, pada Postgres 95 ini kode dibuat dalam ANSI, kemudian ukurannya itu diperkecil lagi sebesar 25% dan banyak sekali peningkatan yang terjadi pada Postgres 95 ini ya. Nah, Postgres 95 ini mulai rilis pada versi 1.0 dan performanya ini berjalan 30 sampai 50% lebih cepat ya kalau menggunakan benchmark yang namanya Wisconsin gitu. Nah, pada Postgres 95 ini banyak sekali ya, banyak hal yang diimprove ya, seperti bug fixing dari project Berkeley sebelumnya. Kemudian ada beberapa major atau beberapa perubahan-perubahan atau peningkatan besar ya, seperti bahasa PostgreSQL itu diganti menjadi SQL, kemudian bisa menggunakan istilah group by, kemudian program PSQL itu diperkenalkan ya untuk interaksi SQL yang berjalan di terminal, dan program PSQL ini yang akan kita mulai gunakan ke depannya.
Kemudian ada front-end library yang ditambahkan, kemudian juga rombak ulang ya untuk objek interface-nya, kemudian juga rule system yang dibuat sebelumnya itu dihilangkan ya pada versi-versi ini, tetapi untuk menuliskan ulang sistem rule-nya atau rewrite rule-nya itu masih ada gitu. Kemudian apalagi yang perlu saya highlight, saya coba lihat dulu. Nah, kemudian juga untuk perkenalan singkat tutorial SQL itu juga sudah mulai diperkenalkan. Dan juga jangan lupa bahwa project ini itu sudah open source ya. Ya, sudah open source harusnya. Nah, kemudian pada PostgreSQL ini mulailah ada nama PostgreSQL dari tahun 1996 hingga saat ini yang akan kita pelajari ya. Jadi karena pengetesannya atau pengujian ini tidak bertahan lama, maka muncullah nama baru yaitu PostgreSQL gitu. Nah, kenapa mereka memilih nama PostgreSQL untuk mencerminkan hubungan antara Postgres dan SQL yang sudah ditambahkan pada Postgres 95 sebelumnya. Makanya mereka menamainya dengan menggabungkan dua istilah ini. Nah, di mana PostgreSQL ini mulai muncul itu mulai dari versi 6 dan sampai saat ini versi ini sudah versi 17 ya yang akan kita gunakan nanti. Apalagi yang perlu saya bahas? Ya, jadi versi ini juga merupakan kelanjutan dari versi yang sudah dibuat oleh project Berkeley sebelumnya yang versi 1, versi 2, versi 3, versi 4.2. Sekarang ketika mulai ada PostgreSQL langsung loncat di versi 6 begitu ya. Ya, jadi seperti itu ya sepak terjang dari PostgreSQL. Mungkin ini terdengar cukup panjang ya, tapi kita perlu tahu untuk mengetahui ini gitu ya supaya kita juga bisa mengapresiasi mereka yang sudah berkontribusi membuat PostgreSQL ini sampai saat ini banyak sekali digunakan oleh banyak orang. Nah, sekarang kita akan membahas kenapa kita mesti menggunakan PostgreSQL ya. Pertama, kaya akan fitur ya. Dibandingkan dengan beberapa database management system yang lain, PostgreSQL ini bisa kita katakan fiturnya lebih banyak ketimbang yang lain gitu. Kemudian tipe data yang dimilikinya itu atau yang didukung ini lebih luas ya. Tidak hanya nanti tipe data tunggal, tetapi juga tipe data yang kompleks itu bisa kita gunakan. Bahkan nanti tipe datanya bisa kita definisikan sendiri gitu ya. Kemudian PostgreSQL ini bisa diperluas sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini bisa mendukung segala kompleksitas ya. Dan tentu saja dia open source, di mana PostgreSQL ini kita bisa berkontribusi ya di dalam situ, source code-nya bisa kita lihat di dalamnya. Kemudian komunitasnya besar ya, kalau teman-teman lihat di Stack Overflow atau di beberapa website forum ya, forum programming, ketika kita memiliki masalah, kita search ya, Stack Overflow muncul, biasanya orang-orang sudah membahas hal tersebut terlebih dahulu. Jadi ini besar komunitasnya dan juga ya event-event juga atau acara-acara yang membahas PostgreSQL ini sudah mulai ada gitu ya. Kemudian ini populer di industri ya, termasuk di tempat kerja saya saat ini itu menggunakan PostgreSQL sebagai database manajemen utamanya. Dan juga banyak ORM. ORM ini adalah Object Relational Mapper yang mendukung. Jadi, kalau nanti kita akan menggunakan library yang menggunakan basis data atau database, sudah banyak ORM atau library ORM yang basis data utamanya adalah
PostgreSQL. Nah, setelah kita berkenalan dengan PostgreSQL, selanjutnya kita akan mulai melakukan instalasi PostgreSQL di komputer atau di laptop kita masing-masing. Kita akan bahas di video selanjutnya. Ya, sekian untuk pengenalan PostgreSQL kita kali ini ya. Semoga teman-teman semangat untuk belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.